Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya semoga dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan menganalisis atau mereview sebuah game dari pemimpin klasemen dari turnamen Gibraltar Chess Festival, yaitu Maria Muzichuk, pecatur wanita yang telah bergelar Grandmaster dari Ukraina, di mana syarat untuk menjadi Grandmaster yaitu berelo rating 2500 minimal, di mana Maria telah mencapai 2539. Nah, turnamen ini juga diikuti oleh pecatur wanita dari Indonesia yaitu International Master Irene Karisma Sukandar. Bagaimana partai dari pemimpin klasemen? Mari kita simak. Lawan dari Maria Muzichuk yaitu Aziz Hussain memegang buah putih, mengawali permainan dengan pion E4. Di sini Maria Muzichuk membalas dengan pion C6. Ini adalah tema pembukaan Caro-Kann defense, ya Caro-Kann defense atau pertahanan Caro-Kann. Putih membalas pion D4. Lanjut Maria membalas pion D5. Di sini pion memukul pion, Maria memukul pion menggunakan pion. Dilanjutkan gajah terang dikembangkan. Di sini Maria mengembangkan kuda sayap menteri dan pion melindungi pion dengan pion C3. Dilanjutkan pengembangan kuda sayap raja dan di sini pion H3 mencegah kuda ataupun gajah menduduki petak G4. Di sini melanjutkan pion E5. Pion pukul pion, kuda memukul pion dan kuda raja dikembangkan. Menawarkan pertukaran kuda, tetapi Maria memilih memakan gajah menggunakan kuda. Menteri memukul kuda dan gajah gelap dikembangkan. Putih langsung rokade sayap raja, begitupun hitam rokade. Dan di sini gajah langsung mempining kuda, tetapi pion H6 mengusir gajah. Gajah mundur, pion G5 mengancam gajah. Gajah mundur, gajah diadu, pion memukul gajah. Lalu pion G4 menawarkan pertukaran pion, juga mengancam kuda. Di sini pion menerima, pion memukul pion. Dipukul menggunakan kuda dan kuda ke petak D4. Di sini menteri bergeser naik ke petak B6, mengancam pion dan juga mempining kuda. Di sini kuda ke A3. Menteri tidak memukul pion melainkan pengembangan gajah dengan gajah ke D7 sekaligus menghubungkan kedua bentengnya. Di sini kuda ke petak C2. Lalu benteng A diaktifkan sekaligus menguasai lajur terbuka. Digeser ke E8. Di sini terlebih dahulu memainkan pion B3. Lalu benteng ke E4 menawarkan pertukaran benteng, tetapi hitam menolak, memainkan menteri G6. Benteng A diaktifkan dengan mendablingkan benteng, begitupun hitam mendablingkan benteng F ke E8. Di sini kuda mundur dari kuda D4 digeser mundur ke petak F3. Barulah benteng memukul benteng. Di sini menteri harus memukul menteri. Dan barulah setelah pion memukul menteri, baru dapat pion memukul benteng. Dilanjutkan dengan benteng mengancam pion. Di sini harusnya putih menjalankan kuda ke petak B4, tapi menjalankan kuda ke D4. Tentu saja di sini benteng memukul pion dan kuda menawarkan pertukaran kuda dan sekaligus mengancam gajah. Gajah melarikan diri ke F4. Di sini kuda langsung menghilangkan gajah, pion memukul kuda. Kuda diadu, pion juga memukul kuda. Di mana hitam unggul satu pion
dan putih dapat meraih remis, tetapi di sini hitam kemungkinan besar ada peluang untuk menang. Dilanjutkan raja naik ke H2, begitupun raja naik mendekati petak pusat ke F7. Di sini benteng mengancam pion, raja melindungi pion. Benteng melakukan skak, raja bergeser. Kembali benteng mengancam pion, kembali raja melindungi pion. Langkah bolak-balik. Apabila langkah bolak-balik sebanyak 3 kali maka akan terjadi remis. Sebab itu putih menginginkan remis dengan menjalankan benteng kembali. Tetapi di sini hitam menyadari bahwasanya ia unggul 1 pion dan tidak ingin menghasilkan remis dengan menjalankan raja F5. Mengancam pion. Benteng melakukan skak. Raja memukul pion, begitupun benteng memukul pion. Di sini benteng ke C1, ancaman terhadap raja putih untuk melakukan skak. Skak, raja harus naik, maka di sini benteng akan melakukan skakmat. Sebab itu benteng melakukan skak terlebih dahulu. Raja mundur, kembali skak, raja kembali ke tempat semula, yang mana putih menginginkan hasil remis, maka ia kembali melakukan skak. Di mana hitam tidak ingin menghasilkan remis, maka ia berpindah ke F5. Barulah raja naik, tapi di sini benteng ke C2. Tentu di sini benteng tidak dapat memukul pion, sebab di sini benteng akan memukul pion dan benteng ini akan hilang. Ya, sebab itu di sini terlebih dahulu benteng melakukan skak. Setelah raja bergeser barulah ia memukul pion. Yang mana seharusnya di sini benteng ke F7. Ya, mengancam pion. Tetapi di sini melakukan kesalahan dengan memukul pion. Hal ini mengizinkan benteng memukul pion dan menciptakan pion bebas nantinya. Sebenarnya putih masih dapat melakukan hasil yang remis. Setelah benteng ini memukul pion, maka putih dapat dipastikan akan kalah nantinya. Dimana game ini berlanjut dengan benteng mengancam pion. Pion tentu saja maju B5. Raja mendekati pion, begitupun raja juga mendekati pion. Raja mendekati pion, raja juga mendekati pion. Di sini benteng melakukan skak. Raja mundur, baru raja memukul pion dan pion maju. Setelah raja ke petak H5, di sini benteng terlebih dahulu, benteng A3. Dan setelah tepat di langkah ke-48 ini, putih menyerah. Sebab ia melihat bahwasanya pion ini tidak dapat diselamatkan dan dapat dipastikan juga pion-pion ini akan promosi nantinya akan menjadi menteri. Oleh sebab itu putih menyerah. Oke teman-teman, dimanapun wanita dapat mengalahkan pria dalam percaturan. Dengan saat ini Maria Muzi cukup memimpin turnamen. Terima kasih. Apabila teman-teman menyukai video tentang catur, jangan lupa klik tombol like, komen juga, subscribe, dan see you next time. Sampai jumpa di video-video berikutnya.